warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Maros. Saya sendiri Sardi SPDGR dari UPTD SMPN 32 Satap Mangai. Saya Nur Asmaniarti Sinyo, SPD dari UPTD SDN 9 Cemrana. Saya Samsul SPD dari UPTD SMPN 32 Satap Mangai. Di sini kami akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait observasi supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ya. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, baik Bapak, sebelum kita mulai percakapan sebentar, Ya. di mana saya akan bertindak sebagai pengamat atau observer Bapak, di mana saya akan melihat percakapan Bapak sebagai coach dengan coachnya. Kemudian saya akan mengamati Bapak dan menilai Bapak berdasarkan rubrik dan juknis yang sudah ada, di mana juknisnya itu Bapak memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti sebagai coach, seperti Bapak sebagai present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Selain itu, dalam coaching Bapak mesti harus menggunakan alur tirta, yakni isinya berupa tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan itulah yang menjadi rujukan saya dalam menilai Bapak sebagai observer. Bagaimana? Apakah Bapak sudah paham dengan apa yang saya sampaikan tadi? Ya, saya sudah pahami tadi Pak apa yang Bapak sudah sampaikan. Oke Pak, sebelum kita memulai kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Bapak. Ya, silakan Pak. Kompetensi apa yang Bapak mau kembangkan dalam kegiatan percakapan sebentar Pak? Ya, alhamdulillah rencana pada saat coaching nanti ada beberapa kompetensi yang akan saya terapkan. Dimana itu yang pertama adalah bagaimana kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian bagaimana saya nanti insya Allah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Mungkin itu Pak. Oke Pak. Dari dua kompetensi yang Bapak tadi sampaikan itu, yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, yang mana yang menurut Bapak yang spesifik untuk Bapak mau kembangkan? Ya, rencananya Pak, insya Allah kompetensi yang paling mendalam yang akan saya terapkan ini adalah kompetensi mendengarkan aktif, supaya coach nanti ini bisa menggali sendiri, kemudian bisa menemukan sendiri terkait permasalahan, kemudian juga bisa mencari sendiri solusi terkait permasalahannya. Mungkin itu Pak. Oke Pak. Kemudian Pak, indikatornya apa ketercapaian berhasilnya dari percakapan yang akan Bapak laksanakan sebentar? Ya baik, jadi indikator keberhasilan yang ingin saya capai di sini adalah saya selaku coach. Ya, bagaimana saya selaku coach bisa menerapkan alur tirta, kemudian juga coach atau yang sebagai bertindak sebagai coach ini bisa menemukan sendiri solusi terkait permasalahan yang dia hadapi. Mungkin itu Pak. Oke, baik Pak. Saya sangat berharap dan semoga rencana kegiatan yang coaching Bapak lakukan bisa terlaksana dengan baik dan berhasil Pak. Ya, terima kasih Pak. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan. Oke Pak, silakan Pak, sudah bisa dimulai kegiatan percakapan coachingnya dengan coachnya.
Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sardi. Ya, bagaimana keadaannya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik juga, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Sengaja saya panggil Ibu ke sini karena saya mau ajak ngobrol. Saya lihat ini akhir-akhir ini Ibu kurang bersemangat. Ada apa ya Ibu kira-kira ini kurang semangat ini? Ya, bagaimana nih bisa Bapak tahu kalau saya kurang semangat ini? Iyalah Bu, saya lihat gerak-gerik Ibu ini beda dari hari-hari sebelumnya Bu. Ya, iya. Betul sekali Pak. Jadi saya ini sebenarnya ada sedikit masalah dengan siswa saya. Jadi kalau mungkin bisa saya mau sharing sedikit dengan Bapak supaya mungkin saya bisa agak lega setelah sharingnya, dengan mungkin saya bisa mendapatkan solusi dari sharingnya dengan Bapak. Ya, baik Ibu. Saya semoga percakapan kita ini, pembicaraan kita ini tentunya bisa bermanfaat nanti Bu ya. Baik Pak. Baik, jadi sebenarnya Ibu permasalahan apa ini Bu yang terjadi pada Ibu ini? Iya, saya perhatikan pada saat berapa hari ini siswa saya itu saya perhatikan agak kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pada saat belajar itu saya lihat dia kurang fokus. Jadi itu yang membuat saya merasa kurang bersemangat Pak. Loh, kenapa bisa terjadi seperti itu Ibu? Bisa mungkin Ibu ceritakan secara detail mengenai situasi yang Ibu alami saat ini begitu? Iya, terima kasih Pak. Jadi seperti ini, saya kadang merasa kewalahan Ya. karena ada beberapa siswa saya tuh saya perhatikan cukup sulit untuk tetap fokus selama kegiatan belajar. Ya. Jadi pada saat saya menerangkan atau memberikan tugas, siswa tersebut biasanya saya perhatikan sering melamun, kemudian dia banyak tidak memperhatikan saya ketika saya menjelaskan. Jadi saya menganggap anak itu tidak fokus terhadap pelajaran yang saya berikan, seperti itu. Tapi kalau bisa tahu kira-kira anak itu kurang fokus, kenapa bisa seperti itu? Iya Pak, saya juga sebenarnya agak bingung akhir-akhir ini karena saya perhatikan anak itu memang sulit konsentrasi dan terlihat lebih banyak melamun. Kalau saya jelaskan itu dia sering tidak perhatikan, bahkan kadang-kadang kalau saya perhatikan itu dia sering taruh kepalanya di atas meja, kayak tidak bersemangat, lemas, dan sama sekali tidak fokus untuk mengikuti pelajaran. Oh, jadi ceritanya ini siswa ini kurang semangat dalam hal belajar Bu ya. Iya. Nah, tapi saya yakin kita bisa mencari cara yang efektif bersama. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan lebih jauh nih Bu ya, saya ingin pastikan bahwa Anda merasa nyaman dalam proses coaching nanti kita ini, dan saya di sini rencana ingin membantu Ibu menemukan solusi yang terbaik terkait permasalahan itu. Ya, terima kasih Pak. Saya paham dengan maksud Bapak. Jadi siswa saya ini sangat tidak bersemangat dalam belajar. Saya juga ingin belajar sebenarnya bagaimana cara mengatasi masalah ini dengan baik, karena ini menjadi pikiran juga buat saya. Seperti itu Pak. Ya, saya mengerti dengan maksud yang Ibu maksud. Nah, di sini tantangan seperti ini memang seringkali kita selaku guru atau para pendidik itu biasa sekali terjadi sama kita. Nah, sekarang mari kita coba memahami lebih mendalam terkait masalah ini. Kira-kira apakah ada pola tertentu tentang kapan dan bagaimana siswa kehilangan fokus di kelas ini, Bu? Iya. Jadi biasanya siswa saya itu mulai kehilangan fokus setelah 15 sampai 20 menit pelajaran berlangsung. Jadi pada saat itu
mereka mulai berbicara dengan teman atau bermain dengan mainan yang ada di hadapannya mereka. Kemudian ya itu juga tadi bahwa kepalanya kadang ditaruh di atas meja untuk mungkin karena kurang bersemangat sehingga lemas atau seperti itu, jadi ditaruh seperti itu di atas meja. Wah, menarik ini Bu ya. Jadi masalah ini lebih banyak muncul setelah jangka waktu yang tertentu. Apakah Anda melihat bahwa ini terjadi pada semua mata pelajaran atau hanya pada mata pelajaran tertentu? Ryan di rumah, HP nah. Astagfirullah, pulang lagi di rumah. Di sini. Ini nih ya biasanya mereka mulai Ini yang sering tunggu terjadi. dulu. Ryan, di sana makin nak. Simpan itu di sini, jangan ambil itu. Ada sekolah, pulang makin nak. Pulang makin nak. Yang kayak ribut orang mama merekam. Ya Allah. Oke, kita mulai Bidik. Bapak bisa mulai di situ? Terputar biar. Oke. Jadi biasanya anak-anak itu mulai kehilangan fokus. Kalau saya perhatikan itu Pak, sekitar 15 sampai 20 menit setelah pelajaran kita mulai. Jadi pada saat pelajaran berlangsung, pada awal-awalnya itu mereka masih fokus, tapi setelah itu mungkin setelah 15-20 menit ke depan itu mereka sudah mulai mengobrol dengan teman sebangkunya, atau dia ganggu temannya di depannya atau di belakangnya balik-balik seperti itu. Atau kalau ada pulpen atau apa itu dia mainkan, atau kalau tidak ada juga saya lihat beberapa itu sampai taruh kepala di atas meja. Jadi itu membuat saya merasa, loh ini kenapa siswa saya seperti ini? Ini seperti itu Pak. Jadi saya sangat penasaran dengan masalah ini. Wah, menarik ini Bu ya. Jadi masalahnya ini lebih banyak muncul setelah jangka waktu tertentu. Apakah Ibu melihat bahwa ini terjadi pada semua mata pelajaran atau mungkin hanya pada mata pelajaran tertentu Bu? Iya Pak, kalau saya perhatikan itu cuma hanya pelajaran-pelajaran yang anak-anak anggap sulit, seperti matematika atau IPA. Jadi kalau materinya itu sudah mulai menantang, itu mereka sudah mulai kehilangan minat dan mudah teralihkan. Begitu yang saya perhatikan. Dan ada juga beberapa anak yang kurang fokus karena merasa lapar. Ya, itu mungkin karena mereka tidak sarapan pada saat ke sekolah. Seperti itu ya. Jadi di sini ceritanya ada keterkaitan antara tingkat kesulitan materi dengan hilangnya fokus. Nah, kira-kira Ibu, apakah selama ini Ibu sudah mencoba strategi untuk membantu mereka tetap fokus? Ya, saya sudah coba beberapa cara Pak. Kayak memberikan jeda istirahat singkat, kemudian kadang juga saya melakukan ice breaking atau sedikit permainan untuk menarik perhatian mereka kembali, seperti itu. Tapi termasuk juga saya mengubah tata letak tempat duduk mereka, dan saya pindahkan siswa tersebut untuk mungkin duduk di depan. Pokoknya perubahan posisi supaya mereka itu bisa lebih fokus, kembali lebih fokus. Tapi ternyata itu masih belum efektif Pak. Jadi masih butuh cara supaya siswa saya ini bisa kembali fokus ke pelajaran, seperti itu. Ya, saya paham Ibu. Jadi dari identifikasi kita ini tampaknya ada dua hal yang utama. Yang pertama itu mereka kehilangan fokus pada saat durasi yang tertentu. Kemudian yang kedua itu tingkat kesulitan materi berperan dalam membuat fokus mereka terputus dari mata pelajaran. Artinya apakah ada faktor yang lain yang Ibu rasa perlu kita perhatikan di sini Bu? Iya Pak. Jadi setelah saya tanyakan kepada siswa saya itu, katanya kalau pagi mereka itu sering lapar Pak. Iya. Jadi belum sarapan katanya. Belum sarapan.
yang bekerja lebih awal itu berangkatnya lebih cepat, mungkin sekitar jam-jam 5 pagi, sehingga anak tersebut itu tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi tidak diperhatikan dalam hal sarapannya maksudnya Pak. Sementara anak tersebut itu tinggalnya cuma berdua dengan bapak, karena sementara itu ibunya sudah almarhum, seperti itu Pak. Oh, berarti itu terjadi setiap hari atau memang hari-hari tertentu terjadi seperti itu? Ya kalau saya perhatikan sih lebih sering Pak, tapi tidak selamanya seperti itu. Jadi terkadang dalam seminggu itu bisa sampai 4 kali. Jadi dalam seminggu itu kadang belum tentu dia bersemangat, dia lebih banyak melamun. Saya lihat kepalanya ditaruh di atas meja, kemudian pikirannya itu selalu mau cepat istirahat, mungkin karena mau jajan, karena terasa lapar kan, seperti itu Pak. Jadi anak ini ceritanya lebih dia pikirkan itu cuma untuk ke kantin saja Bu ya? Iya Pak, seperti itu. Dia anak tersebut itu pikirannya mau jajan karena lapar, dia rasa. Iya. Jadi Ibu sudah tahu penyebab dari turunnya fokus anak tadi ini? Iya Pak, jadi kalau diperhatikan itu karena tidak sarapan. Iya. Iya, seperti itu. Jadi baik Ibu, ya. Jadi mari kita coba pikirkan langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, menurut Ibu, apa langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membantu siswa tetap fokus pada mata pelajaran atau mungkin pada saat di kelas? Ya, kalau itu Pak, saya pikir saya bisa untuk mencoba metode yang lebih bervariasi seperti diskusi kelompok atau permainan pembelajaran, sehingga siswa itu bisa lebih terlibat dan tidak mudah bosan, seperti itu Pak. Kemudian tentunya saya akan berkoordinasi dengan orang tua siswa. Kemudian saya akan memanggil mereka, orang tuanya maksudnya. Kemudian saya akan mengajak orang tua untuk ikut terlibat dalam upaya meningkatkan fokus siswa. Kemudian saya akan menyampaikan bahwa apa saja yang menjadi kesulitan anak-anak mereka di dalam kegiatan belajar, dan saya berharap bahwa orang tua itu bisa membantu saya. Jadi kami saling mendukung, saling bekerja sama untuk bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran siswa sehingga anak ini bisa kembali lebih fokus. Seperti itu Pak. Baik Ibu, ini merupakan ide atau rencana yang sangat bagus, malah bagus sekali. Selain itu Ibu, apakah Ibu sudah mempertimbangkan untuk menggunakan strategi penguatan motivasi seperti memberikan penghargaan atau pengakuan kepada siswa yang menunjukkan peningkatan dalam hal fokus belajar? Belum sih Pak, tapi saya rasa itu ide yang sangat bagus. Saya tentunya bisa memberikan penghargaan kecil kepada siswa, mungkin seperti pujian atau bahkan stiker. Kemudian jadi pada saat pemberian penghargaan kecil seperti itu bisa membuat siswa lebih termotivasi untuk bisa tetap fokus sepanjang pembelajaran. Jadi mungkin ini bisa memotivasi mereka untuk bisa lebih berusaha lagi fokus. Seperti itu Pak. Ya, ini merupakan langkah yang tepat sekali Bu ya. Nah, kira-kira Bu, apa ada langkah yang lain yang ingin Ibu lakukan? Baik Pak, mungkin saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah atau ya dengan komite. Ya, setidaknya dari pihak sekolah kami akan mengundang wali murid dan melakukan sosialisasi kepada wali murid tentang pentingnya sarapan kepada anak-anak. Jadi bukan hanya di kelas saya saja, tetapi tentunya seluruh sekolah atau di masing-masing kelas akan diajak untuk bergabung, seperti itu Pak. Wah, bagus sekali ini Bu.
Ya, dari diskusi ini gambaran komitmen apa yang Ibu akan lakukan agar fokus siswa ini bisa kembali, Bu? Ya, jadi komitmen yang saya punyai, Ya. tentunya saya akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa agar mereka tidak bosan, dan tentunya bisa saya ingatkan setiap hari kepada orang tua Ya. dan kepada anak-anak juga tentunya untuk melakukan sarapan di rumah, dan tentunya saya akan mengingatkan para orang tua di grup WhatsApp Ya. setiap malam agar para orang tua itu bisa menyiapkan sarapan kepada anaknya sebelum berangkat bekerja, Pak. Seperti itu. Ya, baik Ibu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya tetap berharap Ibu tetap semangat, Bu ya. Nah, ingat bahwa proses ini membutuhkan waktu dan membutuhkan juga kesabaran bagi kita selaku guru. Kemudian juga saya berharap Ibu tetap jangan ragu untuk menghubungi saya ya jika ingin bantuan. Ya, bisa nanti insya Allah saya seperti bisa memberikan masukan atau bantuan kepada Ibu. Ya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Saya sangat berterima kasih untuk apa yang Bapak bantukan pada saat ini. Di dukungan seperti itu tentunya saya sangat harapkan. Ya baik Bu, saya berharap kegiatan seperti ini bisa berjalan secara terus menerus. Apabila ada permasalahan, mudah-mudahan kita selaku guru di sekolah tentunya bisa sama-sama saling membantu. Kemudian juga mudah-mudahan berkat ini berbincang-bincang kita ini, permasalahan Ibu, perasaan Ibu bisa kembali normal lagi, Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik Ibu, kalau begitu saya bisa kembali ke ruangan saya dulu, Bu ya. Ya. Karena sedikit ada kerjaan tadi di sana. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu sesi. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan coach Bapak terkait proses coachnya. Saya kira Pak sudah memenuhi beberapa ya rubrik dan juknis yang tadi sudah saya sampaikan di awal Pak. Saya ingin menanyakan beberapa hal ini kepada Bapak, boleh? Ya, silakan Pak. Oke. Begini Pak, untuk pertanyaan yang pertama Pak, apa yang sudah Bapak lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses Bapak yang sudah laksanakan tadi? Ya baik Pak, jadi terkait mengenai masalah coaching tadi, saya rasa saya sudah menerapkan beberapa prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu seperti kemitraan, kemudian juga proses secara kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi dari coach yang tadi saya lakukan coaching. Kemudian juga saya sudah menerapkan kompetensi inti seperti yang tadi Bapak sampaikan terkait rubrik, yaitu saya sudah menerapkan, yaitu adalah saya menjadi mendengarkan aktif coach. Kemudian juga saya sudah menerapkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Saya rasa itu. Oke Pak, iya Pak, saya juga tadi sudah mengamati Bapak dan sesuai dengan hasil pengamatan saya Pak, ada beberapa catatan yang ingin saya berikan kepada Bapak. Tentu yang pertama itu saya lihat Bapak sudah menerapkan sebuah prinsip dalam sebuah coaching Pak, ya, yaitu kemitraan. Kemudian ketika tadi Bapak mengobrol, Bapak merasa setara dengan coachnya, ya, jadi tidak ada perbedaan tadi, ya. Selanjutnya Pak, Bapak juga sudah saya lihat menunjukkan proses yang kreatif, di mana Bapak berusaha menggali aktivitas dari coach Bapak tadi itu, ya.
untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi yang terkait dengan masalah yang kemudian disampaikan oleh coach Bapak, ya. Kemudian juga saya lihat Bapak juga sudah berusaha ya memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot agar coach ini bisa mengeluarkan potensi dirinya, Pak, ya, semaksimal mungkin untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi olehnya, ya. Kemudian saya lihat juga tadi Pak itu Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan sportivitas TED, di mana mengharapkan, ya. Jadi di mana mengharapkan yaitu ada dua Pak yang tadi saya lihat sudah muncul, di mana yaitu pendengaran yang aktif, kemudian pertanyaan yang baru dan berbobot, ya. Kemudian Pak, dalam catatan saya juga ini Bapak juga sudah melakukan percakapan dengan dengan alur tirta, Pak. Saya kira ini sangat bagus, Pak. Dan tadi turun tuh Pak, di mana di awal-awal Bapak kemudian di awal muncul jelas tujuannya apa, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan identifikasi masalah, selanjutnya ada rencana aksi, kemudian yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Dan itu Bapak tadi sudah menunjukkannya, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak atas penilaian Bapak. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan terakhir. Kemudian berdasarkan dari coaching yang tadi Bapak lakukan, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi Bapak sudah laksanakan? Ya, jadi adapun kompetensi yang rencana saya akan kembangkan yaitu adalah di mana tadi saya sudah melakukan dua kompetensi Pak, yaitu adalah melaksanakan menjadi pendengar yang baik, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Namun di sini yang ingin saya tingkatkan yaitu kompetensi inti kehadiran penuh, di mana mungkin tadi saya merasa sedikit ada unut-unut, kemudian seharusnya saya menggunakan salah satunya teknik stop, ya, agar beliau juga lebih rileks untuk mengungkapkan perasaannya, kemudian mengungkapkan pertanyaan berikut. Saya rasa itu Pak yang ingin kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu adalah kehadiran penuh. Ya, baik Pak, saya kira apa tadi yang Bapak sampaikan itu, ya, memang betul Pak. Baik kehadiran penuh atau present, ya, yang kemudian menjadi harapan Bapak untuk bisa dikembangkan, ya. Dan tentu, ya, saya berdoa Pak, semoga teknik ini juga bisa segera Bapak Ibu maksimalkan, ya, dalam diri Bapak, dan tidak hanya untuk potensi diri Bapak, ya, tapi juga bisa diberikan ketika melakukan pelayanan coaching terhadap mitra Bapak, teman-teman Bapak di sekolah, sesama rekan guru Pak, ya. Dan saya juga berharap Pak, semoga proses ini kemudian menjadi bekal buat Bapak ke depannya, dan tentunya bisa diamalkan di sekolah Bapak, ya. Siap. Saya rasa itu Pak, ya, mungkin saya terima kasih kepada terkait penilaian Bapak. Ya, saya juga mau ucapkan terima kasih Pak atas kerjasamanya sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu Pak. Siap.